Membesarkan anak remaja bisa jadi penuh tantangan. Ini adalah masa perubahan besar bagi mereka dan bagi kita sebagai orang tua. Komunikasi yang dulu mudah dan lancar, terkadang bisa terasa seperti melewati ladang ranjau. Tapi ingat, di balik penampilan mereka yang independen, tetap ada hati seorang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang kita. Membangun koneksi yang kuat dengan anak remaja kita sangatlah penting. Ini membentuk fondasi untuk kesejahteraan emosional mereka dan membantu mereka menavigasi kompleksitas masa remaja. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah jembatan yang menghubungkan kita, menumbuhkan kepercayaan, pengertian, dan rasa saling menghormati. Ingat, kita tidak mengupayakan kesempurnaan, kita mengupayakan koneksi, dan seperti halnya usaha yang berharga, ini membutuhkan kesabaran, empati, dan keinginan untuk memahami anak remaja kita dimanapun mereka berada. Pernah kamu bertanya pada anak remajamu tentang hari mereka hanya untuk disambut dengan gerutuan atau gedikan bahu? Kamu tidak sendirian. Anak remaja terkenal dengan tantangan komunikasi mereka. Mereka mungkin tampak menarik diri, murung, atau bahkan menantang. Perilaku ini seringkali mencerminkan pergulatan batin yang mereka hadapi. Pembentukan identitas, tekanan teman sebaya, tekanan akademik, dan perubahan hormon untuk beberapa nama. Mereka mungkin tidak memiliki kata-kata untuk mengekspresikan emosi mereka, yang menyebabkan frustrasi dan kesalahpahaman. Sebagai orang tua, mudah untuk merasa sakit hati, frustrasi, atau bahkan marah ketika dihadapkan dengan penolakan seperti itu. Tapi ingat, di balik pintu yang tertutup dan tembok diam itu, anak remaja kita ingin didengarkan, dipahami, dan didukung. Salah satu alat paling ampuh dalam gudang senjata komunikasi kita adalah mendengarkan secara aktif. Ini bukan hanya mendengar kata-kata yang diucapkan anak remaja kita, tetapi benar-benar memahami emosi dan kebutuhan di baliknya. Ini tentang mengesampingkan penilaian dan agenda kita sendiri, dan menciptakan ruang aman bagi mereka untuk berbagi pikiran dan perasaan. Mulailah dengan memberikan perhatian penuh kamu kepada anak remaja kamu. Singkirkan ponsel kamu, matikan TV, dan lakukan kontak mata. Gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan keterbukaan dan penerimaan. Anggukkan kepala kamu, condongkan badan sedikit, dan pertahankan postur tubuh yang rileks. Saat mereka berbicara, tahan keinginan untuk menyela, menawarkan solusi, atau mengecilkan perasaan mereka. Sebaliknya, renungkan kembali apa yang kamu dengar dengan menggunakan frasa seperti, "Sepertinya kamu merasa," atau "Ibu ayah mengerti kamu kesal tentang." Avoid time sitting iris, penjoil digembengkan lupfcil, to worry. Ketika anak remaja merasa dikritik atau dihakimi, mereka cenderung menutup diri atau menjadi defensif. Alih-alih memulai kalimat dengan kamu yang bisa terdengar menuduh, cobalah menggunakan pernyataan aku. Misalnya, alih-alih berkata, "Kamu selalu meninggalkan pakaianmu di lantai," cobalah, "Ibu ayah merasa frustrasi ketika melihat pakaian di lantai karena itu membuat ibu ayah lebih sulit untuk menjaga kebersihan rumah." Pergeseran bahasa yang halus ini dapat membuat perbedaan besar. Ini memungkinkan kamu untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan kamu tanpa menyalahkan atau mempermalukan anak remaja kamu, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan reseptif untuk komunikasi. Menavigasi konflik air tenang kapal stabil. Konflik tidak dapat dihindari dalam hubungan apapun, terutama selama masa remaja. Tetapi bagaimana kita menyikapi konflik ini dapat memperkuat atau merusak ikatan kita. Kuncinya adalah tetap tenang, hormat, dan berorientasi pada solusi. Saat terjadi perselisihan, hindari meninggikan suara kamu atau melontarkan hinaan. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau bahkan istirahat sejenak dari percakapan jika perlu. Ingat, kamu adalah orang dewasa dalam hubungan ini. Setelah kamu berdua memiliki kesempatan untuk tenang, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang anak remaja kamu. Berempatilah dengan perasaan mereka, meskipun kamu tidak setuju dengan tindakan mereka. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan produktif untuk menyelesaikan konflik. Menetapkan batasan dengan empati dan rasa hormat. Meskipun penting untuk bersikap pengertian dan berempati, sama pentingnya untuk menetapkan batasan dan harapan yang jelas. Anak remaja membutuhkan struktur dan bimbingan, meskipun mereka tidak selalu menunjukkannya. Saat menetapkan batasan, libatkan anak remaja kamu dalam proses sebanyak mungkin.
Diskusikan kekhawatiran kamu secara terbuka dan jujur, dan bersedia mendengarkan sudut pandang mereka. Ini akan membantu mereka merasa didengarkan dan dihormati, meskipun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah kamu menetapkan batasan, konsistenlah dalam menegakkannya. Ini tidak berarti bersikap kaku atau tidak fleksibel, tetapi berarti menindaklanjuti dengan konsekuensi bila perlu. Ingat, batasan yang jelas dan konsisten memberikan rasa aman dan dapat diprediksi bagi anak remaja. Kekuatan komunikasi nonverbal. Komunikasi lebih dari sekadar kata-kata. Bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah kita berbicara banyak. Perhatikan isyarat nonverbal kamu, karena isyarat ini dapat mendukung atau bertentangan dengan kata-kata kamu. Lakukan kontak mata saat berbicara dengan anak remaja kamu, dan cobalah untuk mempertahankan postur tubuh yang rileks dan terbuka. Hindari menyilangkan lengan, memutar mata, atau menghela napas berat, karena gerakan ini dapat menunjukkan ketidakpedulian atau ketidaksetujuan. Ingat, bahkan ketika kamu merasa frustrasi atau tidak sabar, berusahalah untuk memproyeksikan sikap cinta, penerimaan, dan pengertian. Anak remaja kamu akan lebih mungkin untuk merespons secara positif ketika mereka merasa dihormati dan dihargai. Perjalanan cinta dan koneksi seumur hidup. Berkomunikasi secara efektif dengan anak remaja adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada pasang surut, keberhasilan, dan kemunduran. Tapi ingat, yang terpenting adalah jangan pernah menyerah pada hubungan tersebut. Terus pupuk ikatan yang kamu bagi dengan anak remaja kamu melalui komunikasi terbuka, empati, dan cinta tanpa syarat. Rayakan kesuksesan mereka, tawarkan dukungan selama masa-masa sulit, dan hargai momen-momen koneksi. Tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Masa remaja mungkin cepat berlalu, tetapi fondasi yang kamu bangun selama ini akan bertahan seumur hidup. Dengan membina komunikasi yang terbuka dan jujur, kamu tidak hanya menavigasi tantangan masa remaja, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih yang akan mendukung anak kamu selama bertahun-tahun yang akan datang.